Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gempa dangkal bermagnitudo 4,4 Minggu siang mengakibatkan puluhan rumah, kantor pemerintahan hingga sekolah dan rumah ibadah rusak. Melihat keseruan perayaan Satu Suro di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Mencoba kuliner boga bahari khas pesisir pantai utara Jawa, ikan kapal burak. Berbagai perayaan budaya dan keagamaan mewarnai sejumlah daerah dalam peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Mulai dari pawai hingga atraksi dari kuda dan kebo bule. Berikut rangkumannya untuk Anda. Ribuan pelajar, santri, dan remaja masjid di Salatiga ramaikan pawai ta'aruf menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Ada 47 kontingen yang mengikuti pawai ini. Mereka mengenakan busana muslim hingga adat daerah Nusantara. Ada yang menyerukan bahwa judi daring atau online yang dibuat dalam sebuah ponsel dan layar kaca raksasa. Warga pun tumpah ruah menyaksikan ragam kreativitas peserta pawai. Selain untuk meningkatkan syiar Islam, pawai ini juga untuk membangun kebersamaan dalam perbedaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Kuda jingkrak beratraksi di Jalan Kampung Kelurahan Balendono, Purwokerto. Selain untuk memperingati Tahun Baru Islam, acara ini juga merayakan Hotmil Quran atau santri yang khatam atau tamat membaca Al-Quran. Tahun ini, pondok pesantren memiliki 16 santri yang khatam Al-Quran. Mereka pun diarak mengelilingi kampung dengan kuda yang mampu beratraksi. Selain disaksikan orang tua, warga juga turut meramaikan arak-arakan ini. Acara ini selalu digelar setiap tahunnya tepat di perayaan Tahun Baru Islam. Di Boyolali, masyarakat lereng Merapi mengikuti upacara sedekah Gunung Merapi saat malam Satu Suro atau Tahun Baru Islam. Warga berjalan sejauh 4 km untuk melarung satu kepala kerbau dan sesaji di puncak Gunung Merapi. Nantinya hanya 10 orang yang akan membawa sesaji dan kepala kerbau ke puncak Merapi karena status level 3 siaga. Usai seluruh prosesi berlangsung, barulah gunungan berisi nasi jagung dan sayur mayur direbut warga. Ini adalah bentuk saling berbagi akan hasil pertanian yang baik dan mohon keselamatan warga yang bermukim di sekitar Gunung Merapi. Ratusan warga Solo dan luar kota mengikuti tradisi sambut malam Satu Suro di Pura Mangkunegaran Minggu malam. Peringatan diawali dengan profesi Tapa Bisu, mengitari kompleks Istana Pura Mangkunegaran dan Jalan Slamet Riyadi. Kirap dengan membawa sejumlah koleksi pusaka tanpa bicara ini adalah bentuk introspeksi diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Barulah puncak kegiatan berebut kembang dan air bekas jamasan pusaka Pura Mangkunegaran digelar. Ada yang membawa air jamasan tersebut, tetapi ada juga yang langsung membasuh muka di lokasi. Warga meyakini kembang dan air jamasan ini mendatangkan berkah. Selain air jamasan, warga juga berebut udik-udik yang disebar penguasa Pura Mangkunegaran Kanjeng Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran 10. Undik-undik berisi uang logam dan kembang melati yang dibungkus dalam plastik. Senin dini hari, Keraton Kasunanan Solo menggelar kirap malam Satu Suro. Ada 7 kebo bule dan belasan pusaka milik Keraton Kasunanan Solo diarak. Kebo bule ini menjadi cucuk lampah atau pengawal kirap pusaka sehingga berada di barisan paling depan. Ribuan warga pun berkumpul di halaman Keraton Kasunanan Solo. Mereka menyaksikan iring-iringan kebo bule dan pusaka sembari ngalap berkah di malam Satu Suro. Belum selesai iring-iringan keluar dari dalam keraton, janur-janur yang dipasang di depan keraton jadi sasaran warga. Mereka meyakini janur dari hajatan malam Satu Suro mendatangkan berkah dan terhindar dari tolak bala. Kirap malam Satu Suro merupakan tradisi yang telah berlangsung ratusan tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk merefleksi kesalahan masa lampau sehingga tidak akan terulang lagi. Tim Liputan melaporkan.
Mengajak mencintai lingkungan, anggota Pramuka Seboyolali mengikuti lomba pungut sampah di lapangan Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo. Tak hanya sekedar mengumpulkan sampah, peserta juga diajarkan cara untuk memilah jenis sampah. Sampah-sampah yang berceceran di lapangan Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Boyolali dipunguti satu persatu oleh ratusan anggota Pramuka Penggalang, SMP, dan MTS Seboyolali. Namun tak sekadar hanya memunguti sampah, mereka juga berlomba mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya dalam waktu 15 menit. Tak hanya di lapangan, mereka sampai menyisir jalan Desa Brajan. Lomba pungut sampah, Kak. Nah, gimana perasaannya ikut lomba pungut sampah? Perasaannya senang karena bisa ikut turut menjaga kebersihan lingkungan, Kak. Tadi sama siapa aja? Tadi sama teman saya, Kak. Dapat banyak kah ini? Baru dapat sedikit, Kak. Oh iya, oke. Dek, ini untuk kegiatan seperti ini baru pertama? Saya baru pertama kali, Kak. Oke, tapi seneng ya? Senang sekali, Kak. Agar apa sih, Dek, pungut sampah? Agar lingkungan kebersihan lingkungan itu tetap terjaga, Kak. Jadi nggak ada sampah gitu, Kak, di mana-mana. Sampah yang dikumpulkan setiap regu yang beranggotakan 8 orang ini akan dinilai oleh Dewan Juri. Tak hanya sekedar banyak-banyakan sampah, Dewan Juri juga akan menilai berdasarkan cara peserta memilah dan memilih sampah yang baik dan benar. Yaitu kepedulian lingkungan, diantaranya adalah lomba pungut sampah. Lomba pungut sampah, di mana adik-adik diharapkan nanti bisa cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Sehingga lingkungan kita bersih, dengan bersih kita akan sehat. Apa sih, Kak, tujuannya untuk lomba pungut sampah ini? Tujuannya adalah biar lingkungan kita ini selalu bersih. Lingkungan kita selalu bersih, sehingga dengan bersih otomatis terjaga kesehatan adik-adik selama mengikuti kegiatan Jambore cabang ini. Lomba pungut sampah ini jadi salah satu kegiatan dalam Jambore cabang SMP dan MTS ke-7 di Boyolali. Dari kegiatan ini terkumpul 85 kg sampah organik dan 78 kg sampah anorganik. Seluruh sampah akan dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah Winong Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Yang suka dengan kuliner boga bahari, ada satu menu tradisional yang bisa dicoba di Brebes, yaitu kepala ikan manyung atau ikan kapal burak. Kepala ikan disajikan dengan kuah santan atau asam-asam yang menggoyang lidah. Jika Anda sedang di daerah jalur Pantura Utara, wilayah barat Kabupaten Brebes, sempatkan diri mencoba olahan menu makanan laut yang satu ini, kepala ikan manyung atau ikan kapal burak. Kuliner boga bahari ini dimasak dengan bumbu kuah santan atau asam-asam. Sebelum dimasak, kepala ikan manyung terlebih dulu diasap. Setelah itu direbus hingga 40 menit agar dagingnya empuk dan kenyal. Sembari menunggu bumbu-bumbu masakan bisa disiapkan, mulai dari ketumbar, merica, kemiri, bawang merah, tomat, dan lengkuas. Bumbu-bumbu ini kemudian dihaluskan. Setelah itu bumbu dicampur ke rebusan kepala ikan. Terakhir, tinggal mencampurkan santan dan irisan cabai untuk menambah rasa pedas dan segar. Pemilihan kata ikan kapal burak karena kepala ikan yang dipotong menyerupai dengan kapal yang rusak. Kenapa disebut kapal burak? Karena kepala yang dipotong ya bentuknya kayak kapal burak. Jadi di samping diambil dagingnya, kepala ikan manyung itu dibuat bisa dengan asam juga dibuat dengan pakai santan. Biasanya kalau orang yang takut kolesterol dipakai asam-asam, jadi tidak pakai santan. Itu kapal burak, namanya kapal burak. Itu jadi tidak beraturan. Jadi bentuknya seperti kapal, kayak kapal burak, kayak kapal rusak. Jadi bahasa Jawa itu kapal burak, jadi kapal yang rusak. Bagi Anda yang kolesterol, jangan khawatir karena ikan kapal burak ada yang dimasak dengan bumbu asam-asam. Nah, kepala ikan kapal burak ini akan semakin nikmat jika dikonsumsi panas-panas ditambah dengan nasi putih. Bumbunya luar biasa nih, legit, mantap.
juga tidak terlalu amis. Ini yang disajikan apa saja? Ini ada kepala manyung yang dipakai santan dan asem-asem, luar biasa. Tapi mantap. Sering kesini Pak? Wah, sering sekali. Dalam sehari pemilik rumah makan ini bisa menjual 10 hingga 20 porsi kepala ikan manyung. Satu porsinya dipatok mulai dari harga Rp35.000 hingga Rp55.000, tergantung ukuran dari kepala ikan. Gimana? Tertarik kan merasakan kuah santan yang asam dan pedas dengan daging empuk dari ikan manyung? Sugiartono melaporkan dari Brebes. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.